Sahabat yang dikasihi, kita semua sedang berhadapan dengan masa-masa kesukaran yang begitu kritikal sehingga boleh mempengaruhi tahap kesetiaan dan kebergantungan kita dengan Tuhan. Pada masa-masa pencobaan dan dugaan sebegini, Tuhan kelihatannya begitu senyap dan seakan-akan berdiam diri dan terus memekakkan telinganya untuk mendengar segala luahan hati dan seruan doa kita. Ramai yang berasa kecewa sehingga telah mendorong mereka untuk tidak lagi mempercayai firman-Nya. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah yang Anda akan lakukan apabila surga itu seakan-akan sedang sunyi? Apakah yang akan Anda lakukan apabila Anda berseru kepada Tuhan dan langsung tidak mendapatkan sebarang jawaban daripadanya? Ataupun sekurang-kurangnya hanya untuk dapat mendengarkan sedikit sahaja bisikan daripada rohnya. Inilah yang pernah berlaku kepada Raja Daud. Alkitab mengatakan bahwa dia terus berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 109 ayat 1, "Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri." Pada situasi yang sebegini, Daud telah diserang oleh orang-orang yang jahat. Dan ini merupakan satu kejadian yang seringkali terjadi di dalam hidupnya. Sebagai seorang raja dan pemimpin kepada bangsa yang telah dipilih dan diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa ketika dia mengucapkan doa penghakiman ini di dalam ayat yang ke-13, dia sebenarnya tidak menuntut untuk membalas dendam. Alkitab mengatakan, biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Tidak. Dia sebenarnya berdoa sebagai seorang raja atas Israel yang takut akan Tuhan. Daud ingin melihat orang fasik dihakimi oleh Tuhan karena mereka telah menyerang umat Tuhan. Satu bangsa yang telah dipilih untuk memelihara firman Tuhan, dan karena daripada keturunan inilah anaknya Yesus Kristus akan diutuskan. Pernahkah Anda bertanya, mengapakah Tuhan kadang-kadang seperti berdiam diri? Ini mungkin karena kita sendiri tidak mendengar ataupun kita sendiri yang tidak mahu mengendahkan segala perintah-Nya. Seorang penginjil bernama Billy Sunday pernah mengatakan bahwa orang berdosa tidak akan mau mencari Tuhan, sama seperti seorang penjenayah yang tidak akan mahu untuk mencari polis, karena dia tidak akan menyerahkan dirinya sendiri untuk dipenjarakan. Dosa itu telah membuatkan kita memekakkan telinga kita kepada suara Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan di Taman Eden, mereka berlari dan bersembunyi. Dan itulah yang anak-anak kecil sering lakukan ketika mereka tidak mematuhi. Kadang-kadang Tuhan berdiam diri karena kita belum lagi bersedia untuk menerima jawaban daripadanya. Dia mau bercakap dengan kita mengenai sesuatu, tetapi ternyata kita masih belum bersedia mendengarnya. Oleh itu kita haruslah dibenarkan untuk melalui segala proses dan ujian penyempurnaan yang barangkali dipenuhi dengan disiplin serta cabaran bagi membolehkan kita bersiap sedia untuk mendengarkan jawabannya. Tuhan juga kadang-kadang berdiam diri karena Dia tahu kita tidak sanggup untuk mematuhi segala ketetapan-Nya. Dia sebenarnya sentiasa bersedia untuk menunjukkan kepada kita segala kehendak dan rencananya yang kudus dan indah itu. Tetapi Dia akan menunjukkan hanya kepada orang-orang yang benar-benar bersiap serta ingin melakukan kehendak-Nya. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 17, "Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Orang yang taat akan selalu mengerjakan perintah-Nya dan akan selalu berpeluang untuk mendengarkan suaranya. Dan yang terakhir, Tuhan kadang-kadang berdiam diri agar Dia boleh menguji kita, untuk mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kesunyian itu, betapa pentingnya untuk bersabar menunggu jawabannya.
Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Menunggu dengan penuh kesabaran itu akan membantu mengingatkan kita akan segala kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Sahabat yang dikasihi, kesunyian Tuhan merupakan salah satu ujian iman yang sukar. Apakah yang harus kita lakukan ketika Tuhan seakan-akan terus berdiam diri? Ingatlah akan segala kesetiaan dan keberkatannya yang telah lalu. Teruskan percaya kepadanya dan janganlah memudarkan iman dan keyakinan kita akan keberadaannya. Hidupkanlah hari ini dengan apa yang telah Dia janjikan. Percayalah kepadanya dan sabarlah menunggu. Anda pasti akan mendengar suara Tuhan semula. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.